Cowok minggir, waktunya kaum wanita berkumpul. Iya, iya, yang cowok-cowok minggir. Halo, ya Hai, ampun, Mbak host Vera. kita ternyata udah standby di situ. Halo, Coach Jose. Iya, dari tadi ya. Saya baru pertama kali soalnya nih untuk live di IG. Saya soalnya biasanya rada introvert, Mbak. Jadinya tidak collab-collab sama yang lain. Jadi saya sangat-sangat merasa terhormat nih, Mbak Vera mau join sama live kita hari ini. Hey gengs, kenalin ini Mbak Vera, dan gue yakin kalian semua sudah kenal Mbak Vera Uli ini adalah seorang psikolog praktis ya, psikolog klinis. Beliau sudah praktek berapa lama Mbak? Sudah bang lintah pasti. Baru 18 tahun aja. Waduh, baru 18 tahun. Saya masih kecil sekali berarti. Senior, suhu-suhu. Nah, kali ini kita akan bahas soal fenomena bucin. Dan by the way, kenapa gue ngerasa terhormat sekali? Karena ini pertama kali kita ketemu, pertama kali kita kenalan, dan Mbak Vera ini sangat-sangat humble, dan beliau bilang, ayo kita live, bahas ini karena ini penting untuk wanita. Aduh, suka nih saya kayak gini. Mbak Vera, sekarang kan lagi zaman nih soal kebucinan, ya, atau soal Ya, budak cinta. Bahkan udah dibikin filmnya sama salah satu YouTuber namanya Chandra Liao, tapi belum tayang karena ada COVID. eh Dia bilang kalau bucin itu sabar adalah kunci, katanya sakit jalanin aja, gitu. Terus teraniaya jalanin aja, yang penting nggak ditinggal. Kira-kira dari kacamata Mbak Vera, menurut Mbak Vera, hal ini kenapa sih kok bisa terjadi? yang lagi bucin di sini kita tanyain yuk, Coach Mana yang Jose. bucin angkat Yang tangannya? merasa lagi bucin, ya yang bucin, coba deh lampai-lampaikan tangannya biar kita paham bahwa oh kebucinan lagi merapat semua malam ini. Gitu. Karena menarik sekali untuk kita paham. Ya, Hmm. ketika jatuh cinta, kan Hmm. kita sebetulnya akan sebetulnya ya dalam kisah asmara, dalam relasi yang intim gitu ya. Sebetulnya sejogjanya, idealnya bahwa Hmm. tingkat rasa yang kita miliki terhadap pasangan dan yang pasangan terhadap kita itu adalah Hmm. selevel, setara. Nah, Yes, beberapa individu mereka dalam jatuh cinta itu bablas, ya, 12. kebablasan sehingga Oke. kalau in love-nya betul-betul falling gitu. Jadi falling ya. Jadi kalau misalnya pada laki-laki misalnya, ini laki-laki dulu nanti pada perempuan ya. Kalau pada Hmm. laki-laki ya dia cinta berlebihan pada pasangannya, yang cewek ternyata nggak secinta itu sih gitu. Nah, sehingga untuk mempertahankan percintaan ini, maka yang jatuh cintanya berlebihan tadi yang terlanjur udah nyungsep fallingnya akan melakukan apapun Hmm. sehingga seolah-olah dibutakan. Nah, Seolah-olah dibutakan. seolah-olah dibutakan bahwa dia merasa bahwa uh, dia butuh mempertahankan percintaan ini ya karena yang perempuan dia tahu bahwa yang perempuan nggak punya rasa sebanyak itu, atau tadi untuk orang-orang tertentu yang merasa bahwa dia nggak terlalu layak buat dicintai ya gitu. Karena masa Oh. kecilnya kaya akan penolakan-penolakan. Ya, kita kan pernah Ah. kan ya, sadari bahwa waktu kecil kita punya kakak adik. Kok bapak ibunya sayangnya sama anak tertentu? Ingat, golden child itu di rumah itu selalu ada. Semua orang tua sayang Hmm. sama anak-anaknya, namun yang namanya golden child itu akan menciptakan pola-pola rivalry dan perasaan-perasaan anak-anak tertentu merasa ditolak. Saat kita merasa ditolak, melihat relasi orang tua kita ambiar di tengah jalan, ada salah satu orang tua yang pergi, ya, kita akan menumbuhkan perasaan-perasaan yang tidak sehat. Jadi love code-nya, jadi kode cintanya, ya, nggak tepat. Kode cinta. Saat kode cinta atau love code ini nggak dihayati dengan tepat, ya, pada saat jatuh cinta kelak kita akan terlanjur akan jatuh cinta dalam porsi yang berlebihan karena kita nggak paham mana cinta dalam kadar yang adequate, dalam kadar yang cukup gitu kira-kira. Nah, Yang pas gitu ya. pas. Nah, kalau pada perempuan, nah coba cewek-cewek nih yang lagi bucin-bucinan, Ini cewek ya semua coba nih. Ini. ngaku, coba ngaku ya. Nah, kalau pada perempuan, kita kan orang Asia ya, ya Hmm. Coach Jose ya. Di Asia,
pola-pola yang terbentuk dalam relasi pasangan perpacaran laki-laki perempuan adalah polanya tradisional. Jadi seolah-olah pada saat berpacaran perempuan punya stereotip yang butuh dia apa ya, yang butuh dia penuhi, bahwa seolah-olah hubungan ini adalah tanggung jawabnya perempuan untuk mempertahankan, bahwa perempuan punya tuntutan untuk bisa memuaskan dalam tanda petik pasangannya, pacarnya kayak ya atau siapanya gitu ya. Jadi kita punya kebutuhan seolah-olah untuk memenuhi stereotip tadi. Nah, ini yang problem. Apalagi kalau ternyata ini maaf kata ya, jangan sedih hati, jangan kecil hati. Kadang-kala dalam relasi berpacaran yang masih levelnya sebetulnya masih mengenal aja nih sebetulnya, kan tahap mengenal. Ya bersenang-senang gitu loh ya. Temenan dulu aja gitu kan kira-kira, makanya boleh banyak gitu kan. Nggak tahu ya kalau orang kan bilang gitu, nggak bisa mbak gitu. Nah, kadang kala kita terlalu dalam menyentuh area seksualitas sehingga ya kita terpengaruh bukan karena cintanya tapi karena daya dorong biological tadi ya, secara seksual kita punya kebutuhan dan ketergantungan sehingga akan rela bucin mati-matian pada pasangan yang sebetulnya belum tentu akan sampai ke jenjang pernikahan karena jangan-jangan kita sedang menjaga jodoh seseorang. Waduh, mimpi buruk itu Mbak Vera, menjaga jodoh seseorang. By the way, saya kan untuk yang baru kenal juga, yang baru hadir, thank you so much 455 ladies yang ada di sini. Ini pasti gabungan antara dari follower kita berdua. Dan untuk yang belum kenal, follower Mbak Vera, salam kenal. Saya Jose Aditya, seorang love life coach khusus untuk wanita di Indonesia. Saya nggak ngaku-ngaku nomor 1, tapi banyak yang nyebut saya seperti itu. Kurang lebih selama sejauh pengalaman saya, by the way, saya otodidak nih Mbak Vera soal psikologi dan kawan-kawan. Major saya komputer, nggak ada nyambung-nyambungnya sama sekali sama psikologi, tapi saya belajar NLP, neurosemantik, dan juga saya lupa satu lagi yang dari Tony Robbins itu. Dan akhirnya kepikiran untuk bikin coaching untuk wanita agar mereka bisa bahagia dalam kehidupan romansanya. Yang mau saya tanyakan adalah, saya pernah belajar bahwa pengalaman kita di masa lalu, terutama ketika saya belajar soal hipnoterapi, entah itu mulai dari kandungan, entah itu pengalaman masa kecil, entah itu luka-luka yang dilalui di masa kecil, apakah itu sangat berpengaruh untuk si wanita, sehingga akhirnya ketika mereka ketemu pria yang mereka anggap jodoh sejati mereka, padahal belum tentu, akhirnya mereka jadi terjebak bucin. Apakah ada masalah itu seperti itu ngaruh tuh buat mereka? Gimana tuh penjelasannya Mbak Vera? Ngaruh banget, nggak cuma buat perempuan, laki-laki juga. Laki-laki juga. Lihat ya, kalau Mbak Vera selalu menjelaskan ke teman-teman, ke sahabat-sahabat bahwa cara kita menghayati cinta itu ada 2. Gitu. Yang pertama itu adalah penghayatan kita pada saat bagaimana kita melihat orang tua kita sayang kita nggak sih? Si papa sayang nggak? Si mama sayang nggak? Gitu kira-kira. Jadi dalam relasi one on one. Inilah penghayatan cinta yang paling dasar yang bikin perempuan atau laki-laki merasa bahwa mereka layak untuk cinta. Itu yang pertama. Jadi love code yang ini nggak boleh rusak, nggak boleh broken. Itu sebab kalau kita perhatikan, saya paling gampang memperhatikan orang. Jadi namanya psikolog ya, jadi pengamat sejati aja gitu. Cara kita berespons pertama kali pada orang yang baru kita kenal. Misal, kita ketemu orang kok kita ramah, kok dia cenderung kayak ngasih jarak banget gitu ya gitu. Jadi kayak bikin penolakan. Nah, individu seperti ini bisa ketebak. Jadi penghayatannya tentang love code di awal dulu adalah syarat akan rejection. I am rejected. Sehingga dia daripada nanti dia sakit hati, ya pada saat didekati dia akan bikin penolakan dulu, bikin tembok gede gitu. Ya kita mau deket aja kita ragu-ragu. Jadi kita jaga jarak pelan-pelan, segini dulu, gitu mendekat gitu kan ya. Jadi kode cinta pertama ini nggak boleh broken karena ketika dia seorang anak menghayati dia ditolak atau kemudian dia terabaikan atau dia tersakiti ya oleh ortunya, ini akan jadi penghayatan dia ke depan bahwa dia layak untuk dicintai atau enggak. Yang kedua, tentang love code, tentang cinta yang dewasa. Adult love kalau saya nyebutnya dalam bahasa awam. Karena sebetulnya memang agak sulit menerjemahkan ini karena dalam bahasa psikologinya agak berat sedikit ya. Jadi adult love ini
Cinta yang dewasa adalah bagaimana kita melihat kedua orang tua kita saling cinta sebagai pasangan yang romantis. Ini kedua orang tua kita di rumah sebagai pasangan yang saling jatuh cinta, ya. Bagaimana mereka berespons satu sama lain? Kalau mereka dari dulu selalu bertengkar dalam konflik, ngeri banget gitu ya, atau saling tinggal atau saling selingkuh, wah pokoknya maka kode tentang adult love kita akan broken. Kita nggak punya rasa percaya tentang lawan jenis, ya kita broken. Kadang-kadang kita berharap untuk dapat cinta yang berlebihan dari lawan jenis yang kita nggak pernah punya misalnya, atau jadi seharusnya dia dicintai oleh ayahnya, anak perempuan, ya dia lihat ayahnya pergi, maka dia akan mudah sekali untuk tidak menghargai dirinya pada saat dia jatuh cinta. Ya, Jadi karena menghitungkan diri. pengalaman-pengalaman ditinggal tadi. Jadi buat Iya, iya. dia nggak layak untuk dicinta, dan ini sebetulnya sangat traumatis dan ini mengerikan. Seandainya kita paham sebegitu besar dampak masa lalu ya terhadap kehidupan percintaan kita ke depan, bagaimana kita menghayati hubungan bersama pasangan, pacar, suami, istri kelak, ya bahkan terhadap anak-anak ke depan, kita akan jadi orang yang baik-baik aja deh, pokoknya gitu kira-kira. Oke, yang menarik begini Mbak Vera, banyak entah itu klien-klien saya ataupun yang datang ke seminar atau training saya, banyak wanita yang sebenarnya berpendidikan, secara karir mantep banget gitu. Tapi entah kenapa ya, saya nggak tahu ini fenomena atau apa. Wanita ketika di kehidupan karir mereka bisa sangat taktikal, mereka bisa sangat mempersiapkan segala sesuatunya, logikanya kepake. Tapi ketika ke romansa, tiba-tiba itu hilang semua. Jadi kan ada anggapan bahwa cinta itu buta. Kalau menurut Mbak Vera itu gimana? Memang waktu jatuh cinta kita dibutakan karena otak Betul. kita bekerja dalam cara yang berbeda, ya kan? Yes, Jadi yes. pada saat jatuh cinta, secara umum dijelaskan kita seperti pakai kacamata merah muda gitu. Jadi cuma mampu melihat yang bagus aja dari orang yang kita cinta. Pokoknya nggak ada Iya. cacatnya, nggak ada celahnya. Itu sebab kalau Hmm. kita lagi jatuh cinta, ajak orang yang kita cinta untuk ketemu dengan sahabat sejati kita, dengan BFF kita, atau ketemu dengan orang tua atau kakak adik, sehingga kita punya perspektif yang berbeda, yang lebih rasional. Karena I saat see. jatuh cinta, namanya cinta. Cinta itu adalah emosi dengan energi yang sangat besar. Ya. Saking dahsyatnya emosi cinta pada saat kita jatuh cinta, semua pengalaman-pengalaman terdahulu tentang cinta akan muncul ke permukaan, memengaruhi cara kita berespons sama orang yang kita cintai. Kita terpengaruh. Gitu. Dampaknya apa? Kita hanya mampu melihat hal-hal terbaik dari orang yang kita cintai. Sayangnya, periode fall in love ini nggak bertahan lama. Paling Honeymoon hanya phase 2 ya. 3 bulan. Karena Hmm. begitu kita jatuh cinta dan dekat, kemudian mesra bareng-bareng satu sama lain, jadian, ya akan ada periode di mana tiba-tiba kita merasa ada gesekan-gesekan antara kebutuhannya dia dan kebutuhan kita. Masa lalunya dia dan masa lalunya kita, sehingga kita dalam konflik akan cepat ngerasa tiba-tiba fall out of love. Karena nggak merasa dipahami, nggak merasa dicintai, kok dia gitu sih gitu. Jadi apa yang kita harapkan kok nggak muncul, kok dia gitu sih gitu ya. Jadi mulai ada penolakan. Kalau ini kelar, bisa diselesaikan, kita akan jatuh cinta kembali. Makanya fall in love, fall out of love. Jadi rasa cintanya tiba-tiba ya berkurang. Yang kalau dipertahankan terus, nggak pernah diselesaikan, rasanya nanti flat. Tiba-tiba abai, tiba-tiba selesai. Tapi kalau kita Oke. selesaikan, kita akan naik ke fall back in love again. Ya, one day kita akan konflik, kita fall out of love Iya. lagi, balik lagi. Makanya nanti ada periode yang disebut gini, kita akan jatuh cinta pada orang yang sama berulang kali, lagi, karena ternyata emosi cinta persis kayak trennya emas dan saham. Meskipun naik turun, ngeri drastis, tapi trennya Naik sebetulnya terus. positif. Jadi gitu kalau saya bayangkan. Iya, 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 iya. Cuman fenomena yang saya temui juga begini, Mbak Vera. Ketika mereka merasa mendapatkan pria yang tidak tepat, ini cowok kok kenapa nggak merhatiin gue? Gue nggak dapat apa yang gue mau, gue nggak diperlakukan secara benar. Tapi entah kenapa mereka nggak mau ditinggal. Itu yang tadi akhirnya jadi fenomena bucin itu. eh Tipsnya gimana nih menurut Mbak Vera? Untuk wanita-wanita seperti ini kan sebenarnya mereka ngerasa sebel, mereka ngerasa nggak suka, tapi mereka nggak mau pergi katanya. Rugi dong kalau pergi. Gue pengennya dia gitu. Seakan-akan itu jodoh terbaik gitu. Mbak Vera butuh nanya dulu nih.
Coach Hmm. Yose. Perempuan yang punya kebutuhan seperti tadi umumnya di usia berapa? Ayo, coba. Karena Kalau yang beda klien umur, saya kebanyakan, udah beda beda kebutuhan dalam mencinta. iya, iya, iya. Umurnya Eh, kira-kira di kalau, usia berapa rentangnya deh? kalau klien kita kebanyakan 25 ke atas, Mbak Vera. Nah, jadi 25 tahun ke atas, ya usia-usia rentan Ya, untuk tukar mendapatkan pasangan lagi, karena yang namanya social clock, ting 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 ya, ting, betul. udah mulai berdenting gitu ya. Artinya kayaknya kita seolah-olah diharapkan untuk segera nikah, punya pasangan tetap oleh lingkungan. Itu Iya, sebab ya ada banyak kondisi yang mempengaruhi perempuan dalam mencinta dan jatuh cinta. Salah satunya adalah tekanan tentang bahwa dia butuh buru-buru punya pasangan karena umurnya gitu. Atau karena tekanan dari lingkungan. Betul, usia kita tentang pernikahan udah mulai mundur sebetulnya, banyak mundur. Jadi umur 25 masih lajang itu is oke sekarang. Kalau zaman dulu, oh, udah sedih sekali nasibnya. Karena semua orang nikah di umur 18, 20, 21 gitu ya. Nah, iya, sekarang iya. umur pernikahan mulai mundur. Ya, apa yang bikin umur pernikahan bisa mundur sebetulnya? Nanti kita akan bahas, namun yang paling pasti yang bikin perempuan akhirnya punya desakan untuk segera menikah. Jadi sehingga arah dari pacaran, hubungan pacaran ini udah beda. Yang laki-laki memang mau sekedar kencan, for fun, having apa namanya relationship sebagai teman. Yang perempuan udah punya target. Artinya motif mereka pertama kali pada saat memulai pacaran udah beda. Yang satu Yes. for fun, yang satu motifnya mencari masa depan. Padahal karakter yang kita mau lihat pada saat kita jatuh cinta ketika pacaran dulu dibandingkan dengan pada saat kita ingin menikah, karakternya udah beda. Yang kita Benar. dari pasangan, dari calon pasangan. Waktu pacaran dulu yang kita mau lihat adalah kece nggak, penampilannya oke nggak, trendy nggak, perlente nggak gitu, Hmm. populer nggak, gaul nggak, gaya nggak gitu-gitu kan ya. Mobilnya Hmm. apa gitu. Dia bawa apa? Motor. Nggak mau kan, ada akhirnya yang beredar viral ditolak karena dia bawa motor bebek misalnya gitu kan. Kejam gitu kan. Karena tadi pada saat mencari pacar, dunia memang terasa kejam bagi mereka-mereka yang kurang terletak pada area karakteristik ekstrinsiknya. Jadi aspek yang kelihatan dari luar itu nggak tinggi gitu. Jadi itu akan Iya. terpendam gitu. Tapi Hmm. pada saat mencari pasangan pernikahan, yang kita lihat bukan lagi ganteng apa enggak, mobilnya apa, anunya apa, tapi gini, lebih ke karakter yang di dalam. Betul. Berupa kooperatif, dia bisa kerja sama nggak sih? Wah, Dia baik, setuju. dia loyal nggak, dia bisa dipercaya nggak, dia setia nggak atau loyal tadi ya. Jadi kita melihatnya berbeda. Itu sebab kalau motif di awal udah beda, yang satu motifnya for fun, kalau nggak itu dapat seks. Sering loh zaman sekarang Hmm. karena usia pernikahan Sering mundur. banget. Ya, usia Iya. pernikahan mundur, kita harus akui. Mengapa mundur? Ya, pendidikan makin maju, ya, untuk bisa mandiri makin susah. Kalau zaman tahun 80-an lulus SMA, kamu pasti bisa mandiri dapat kerja oke deh. Kalau sekarang mau S2 juga bisa nganggur gitu kan ya. Artinya apa? Kebutuhan biologis jalan terus, ya, sementara untuk bisa mandiri itu sukar. Dampaknya banyak orang yang menggunakan relasi perpacaran sebagai arena untuk pemenuhan kebutuhan akan lust, Iya. ya, Iya. jadi bukan love, ini lust Dan gitu. instan Jadi yang sifatnya. satu punya pacaran untuk lust, yang satu mau nikah, permanen isu nih gitu. Iya, Yang iya, ini iya. bukan permanen, ya gimana, wah nggak cocok deh, pokoknya dari awal aja udah beda motif. Jadi perhatikan motif sih dia pada saat mendekati Anda. Benarkah memang untuk cinta dan ngajak serius bareng-bareng, atau sekedar mau jalan-jalan dulu? Kalau mau jalan-jalan dulu udah, kalau yang perempuan-perempuan Anda punya hak kok untuk coba satu, dua, tiga sekaligus, tapi bilang ya jujur, si ini juga lagi deketin saya, si Anda juga lagi deketin saya. Karena Iya, setuju. sebetulnya eh, konsep tentang perpacaran di era zaman dulu, Hmm. Coach Jose, ternyata sama seperti ta'aruf di Arab yang zaman sekarang. Iya, iya, betul. Jadi awal mulanya pacaran atau dating itu adalah memang area untuk mengenal satu sama lain, bukan buat pergi dua-duaan mesum seperti sekarang gitu kan ya. Yes, yes. Tapi betul-betul buat kenal. Itu sebab kalau ada laki-laki yang naksir perempuan di era di zaman Eropa dulu atau di zaman
di budaya manapun loh, di tahun 1800 gitu ya, masih masih sama loh. Jadi kalau kita suka sama seseorang, si cowok boleh main ke rumah yang perempuan, ya dia akan ketemu semua keluarga yang perempuan. Nanti kalau perempuannya suka, jadi besok dia boleh datang lagi. Kalau perempuan yang nggak suka, besok dia nggak boleh datang lagi. Kalau dia boleh datang lagi, ini keren loh buat perempuan. Jadi ini kita mesti pertahankan pola yang ini. Anda diuntungkan, halai Iya, perempuan gitu ya. Kita nggak dirugikan di sini. Jadi kalau besoknya ternyata dia boleh datang lagi, dia akan datang sama keluarganya, keluarga besarnya, ketemu keluarga besarnya lagi. Tapi nggak boleh sering-sering datang karena akan menutup kemungkinan laki-laki lain yang juga suka dan ingin mendekat untuk datang. Jadi kapan mereka baru boleh berduaan saja itu pada saat betul-betul mau menikahnya, pada saat wah, pernikahan bahkan. Kalau enggak datangnya rame-rame dan laki-laki lain masih boleh datang, silakan lihat dulu. Oke, ini ditolak, ini ditolak. Ya datang lagi yang ini boleh, yang ini boleh. Jadi perempuan punya hak yang besar untuk menentukan pasangannya karena kelak besok setelah menikah Anda selesai nasibnya. Jangan wah, sampai saya ketemu orang yang setuju waktu banget. menikah ngomongnya gini, you are the only one, kamu satu-satunya, kamu adalah anu, begitu nikah baru 3 bulan pengen poligami. Aduh, keluar dari janji dan komitmen semula gitu. Yes, bahkan jangankan tahun 1880-an ya Mbak Vera, dari zaman saya SMA dengan pola pacaran anak muda sekarang aja itu udah beda banget. Zaman saya SMA, Betul. kuliah, pegangan tangan aja kayaknya kita udah deg-degan banget gitu. Zaman sekarang Hmm, kan, aduh anak SMP aja kita lihat miris lebih banget. casual. Lebih casual Apa? sebetulnya. Sejak perang dunia kok berubahnya. Jadi pada saat itu Super. kalau orang lagi mau pacaran, lagi mau kenalan, karena khawatir nanti si dia akan mati di tengah jalan gitu pada saat perang, akhirnya Hmm. mereka pergi dua-duaan, lebih casual. Nggak ditungguin orang tua lagi. Jadi sebetulnya kalau kita sekarang sedang nggak ada dalam peperangan, sudahlah. Nggak usah kalau pacaran casual gitu sebetulnya loh ya. Tapi itu terserah masing-masing ya. Yes, Daripada nanti yes. bucin di tengah jalan, ayo. Orang terlanjur Betul. jauh, jadinya bucin gitu. Betul. Saya juga sebagai seorang coach, setiap klien yang datang ke saya tidak pernah menyarankan pacaran, karena menurut saya pacaran Hmm, itu lebih banyak ruginya buat wanita. Tapi bukan taruh oke. yang versi formal juga, tapi lebih setuju yang tadi cerita kayak Mbak Vera, Tenang. dia datang banyak pria, dia yang seleksi, dia yang menetapkan standar. Ini loh Oh, yang saya oh kita butuhkan. kita Oh, konsep. Oh, oke. sama. Daripada Ini bucin pembela di perempuan sejati pergaulan. nih. Coach Yos itu pembela perempuan sejati, Iya, saudara-saudara. itu aku membela perempuan. Karena gini, Mbak Vera, saya punya pengalaman. Saya by the way anak yang diasuh oleh dua wanita, oleh mama saya dan juga oleh kakak perempuan saya. Oh, Ayah saya kirain sudah mamanya ada meninggal. dua. Sebentar. Oh, kirain Iya, tadi mamanya dua. Enggak ya, tetap mama satu, satu kakak perempuan. enggak. Satu kakak perempuan. Dan papa saya sudah meninggal dari saya SMP kurang lebih. Dan waktu itu saya nggak dapat sosok ayah yang sebagai ayah yang bisa nyari uang atau apa, karena waktu itu lagi kena PHK, krisis moneter, pokoknya belas gitu. Yang saya lihat kuat, yang saya lihat strong itu justru ibu sama kakak perempuan saya. Dan saya rasanya sakit hati banget kalau misalkan saya ngelihat ibu saya atau kakak perempuan saya nangis karena hal yang sebenarnya sepele gitu, misalkan kayak dihina orang atau disakiti oleh seorang pria, itu saya ngerasa nggak nggak rela gitu karena saya dibesarkan oleh dua wanita. Dan akhirnya di situ saya kerasa banget di hidup saya, karena saya hidupnya cuma sama wanita. Ketika wanita bahagia, saya ikut seneng. Mama saya ikut jajanin saya, mama saya masakin hal yang enak-enak. Tapi kalau mama saya lagi sedih, suasana rumah jadi sedih. Di situ makanya saya berkesimpulan, oh iya ternyata wanita itu energinya dunia menurut saya gitu. Kalau dia punya multiplikasi energi yang lebih besar menurut Coach saya. Yosin, pada saat Ya, tadi Coach Yosin mengatakan bahwa ketika ibu saya terluka atau kakak saya terluka, saya merasa bertanggung jawab. Tadi mata Anda seperti berkaca-kaca, seolah-olah kejadiannya baru kemarin. Padahal itu pada ya. saat momen Krismon. Ya, what exactly that you feel? Apa yang sesungguhnya Anda rasakan pada saat itu? Apa yang sesungguhnya sedang seorang Coach Yosi rasakan pada saat remaja? Sehingga seolah-olah merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan perempuan-perempuan di rumahnya. Eh, Gimana ya? Saya kurang. Jadi saya ini coaching ini. Eh, yang saya rasain sih kayak getir gitu sih Mbak Vera. Maksudnya saya nggak rela gitu kalau misalkan ada wanita yang nangis, apalagi yang nangisnya tuh gara-gara cowok yang sebenarnya tuh cowok nggak
memang nggak level buat wanita ini gitu loh. Saya tuh pengen pengen teriak kupingnya, halo Mbak bangun, masih banyak cowok lain. Eh, Pengalaman apa dan ya sebetulnya yang Kak Jose ya, Coach Jose lihat waktu itu ya, sehingga ini betul-betul membekas ya. saya lihat banget soalnya perjuangan. eh, jadi dulu tuh saya dihidupin di apa dinafkahin, ibu saya nggak kerja, habis itu kakak perempuan saya dulu rela-rela dapat beasiswa terus biar dia nggak bayaran, habis itu dia lulus cepat. Habis itu dia kerja sana sini untuk biayain saya gitu. Itu sih yang saya melihat perempuan tuh strong gitu. Saya ngerasa perempuan tuh strong. Perempuan tuh bisa berdaya jauh lebih dari, maksudnya saya suka sedih ngelihat wanita yang kalau ngediskon dirinya sendiri, Mbak Vera. Yang kayak, Itu pernah dirimu lihat ya? Coach Jose pernah lihat kakak sendiri waktu itu tuh lagi nge-diskon dalam tanda petik. yes, itu Ada. pernah dilihat. Entah itu close relatif, ataupun kalau konteks sekarang sih klien-klien ya. Jadi saya ngerasa, kenapa sih lu, hai gitu. Dan bahkan saya suka gregetan, kebanyakan wanita itu terlalu fokus sama hubungan cinta pada detik itu. Mereka seperti tidak sadar bahwa sebenarnya hubungan romansa mereka yang sedang mereka bangun sekarang itu berdampak pada generasi selanjutnya gitu, Mbak Vera. Sebentar. Your Hmm. sister, kakaknya Coach Hmm. Jose waktu itu kehilangan papa di usia-usia yang seperti Coach Jose juga kan sebetulnya. Ya, di usia 19 atau 20-an ya, saya lupa. Iya, di usia remaja, bahkan sebelum Hmm. itu papa mungkin udah sempat dysfunction dalam tanda petik, betul kan? Iya, Sempat karena berhenti dalam tanda petik dalam peran-perannya. Ini dia itu yang saya maksudkan tadi, itu yang Mbak Vera tadi maksudkan. Ya, ketika perempuan kehilangan figur ayah, hmm, ya sebelum waktunya, mereka akan seolah-olah craving. Jadi ada hasrat untuk memiliki uh, cinta itu kembali. Cinta dari seorang sosok ayah sebetulnya. Perasaan dicinta itu kan dari sosok ayahnya. Ini yang nggak didapat kembali oleh your sister sebetulnya. Jadi bukan kakaknya Coach Jose pada saat itu memang nggak sadar bahwa dia sedang bucin atau lagi ke diskon dalam tanda petik. Jangan-jangan itu adalah craving gitu ya. Memang iya itulah terakhir. kebutuhan yang paling basic, itu seperti kayak push buttonnya dia ketika dicintai oleh seorang laki-laki, dia ngerasa this is it gitu. Yes. This is the love Dan yang I menarik, Mbak long Vera, for gitu. nah, punten, yang menarik ketika saya lihat kan, yang dominan di keluarga saya itu pihak perempuan ya. Saya lihat akhirnya jadi lebih maskulin kata saya. Eh, sayanya dulunya memang agak feminin, bukan ngondek ya Mbak ya, bukan ngondek. Tapi maksudnya lembek, gak berani ngambil keputusan, nggak berani keluar. Baru berubah itu dekat-dekat inilah. Dan maksud saya yang mau saya tanyakan, apakah itu terjadi pada semua orang? Bahwa Bahwa ketika perempuan cenderung ketika ayahnya pasif atau tidak berfungsi secara ekonomi, ambil keputusan, jadi si wanita jadi lebih dominan dan akhirnya kalau apa ya, kalau ke pasangan tuh jadi maskulin banget gitu dan akhirnya malah cenderung dapat pasangan yang ujungnya tidak mereka inginkan gitu. memang kan polanya kita kan belajarnya dari apa yang kita lihat waktu kecil. Ketika Hmm. kita saksikan mama kita lebih dominan, mama kita itu betul-betul uh, apa namanya, kalau dalam gender penghayatan kita dalam uh, mewujudkan kelaki-lakian dan keperempuanan, bahwa tadi laki-laki seharusnya punya unsur-unsur maskulin ya, yang mampu ngambil keputusan, yang dominan, yang agresif, yang mampu mengerjakan tugas-tugas yang melibatkan aspek fisiknya besar ya. Sementara perempuan dituntut untuk feminin, maksudnya penuh kasih, emotionally bisa nyayangin orang lain, ngemong gitu ya. Namun ada situasi yang menuntut perempuan untuk punya sisi-sisi maskulinnya. Jadi di psikologi dipercaya tiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, punya unsur maskulin feminin. Ya, cuma pada Mhm. laki-laki unsur maskulin ini lebih besar. Pada Yes. perempuan unsur feminin yang lebih besar, namun pada perempuan tertentu unsur feminin maskulinnya sama besar, itu yang disebut androgen.
Jadi Ya, perempuan-perempuan seperti ini umumnya jadi seperti leader dalam lingkungannya, termasuk dalam relationship. Dan ya. lucunya, sekarang belakangan ini memang banyak perempuan-perempuan yang independen, ya, yang dominan. Nah, itu unsur-unsur maskulin tuh. Nah, unsur yang Hmm, dihayati sebagai unsur maskulin inilah yang menunjukkan seolah-olah perempuannya androgen. hmm. Bukan berarti bahwa perempuan kehilangan unsur biological sebagai female, Ya, bukan. ya. Ya. Jadi dia tetap female, yang laki-laki tetap male. Tapi penghayatan tentang uh, si male female-nya dalam wujud sesuai dengan tuntutan lingkungan ada apa enggak, ya ada yang memang lebih feminin, ada yang lebih maskulin. Nah, kalau dulu kalau Coach Yose melihat nih, kakak tuh dulu jadinya seperti mama, mereka cenderung androgen. Sehingga dalam relasinya mereka akan nggak sengaja saat memilih pasangan, kita kan nyari orang yang betul-betul bisa kompatibel dengan kita. Kerap gitu kan, yang Ya. kayak puzzle, keping puzzle banget. Nah, Hmm, hmm. yang dominan dan cenderung maskulin ini akan ketemu laki-laki yang cenderung rileks, ngalahan, pasif, karena yang satu akan lebih agresif dan aktif, pasif, sehingga ya memang seolah-olah kayak lama untuk jatuh cinta dan berespons gitu. Perempuan mungkin akan gerak duluan dan seolah-olah jadi bucin, padahal belum tentu bucin loh. Jangan sedih para perempuan. Jadi, Ya, ya. Emang belum tentu ya. Cuma uniknya, ini yang mau saya tanya, apakah ini yang sering saya temuin juga, saya kebanyakan klien saya wanita dominan, wanita maskulin. Pada akhirnya mereka capek. Kenapa sih laki gue kagak ngerti-ngerti? Kenapa sih laki gue nggak bisa inisiatif? Solusinya gimana? lucu kan? Hmm. Ada perempuan berharap punya pasangan yang bisa ngalah, lebih pasif karena mereka terlalu aktif, dan di satu sisi tertentu akhirnya mereka menyesali putusannya karena ada konsekuensi pada saat memilih pasangan yang lebih pasif, yang ngalahan, artinya dalam segi karir, dalam segi hubungan, itu juga akan ngalahan, ya. Hmm. Diambil orang posisinya juga ngalah, ya. Dia apa-apakan pasrah, pasif. Nah, perempuan-perempuan seperti ini akan gedek sendiri, wah, nggak sanggup menerima kayak gini. Nah, lihat, kadangkala kita tidak adil, kita berubah. Di awal, yang kita lihat dalam mencari pasangan waktu itu adalah, dia ngalahan, enak nih. Hmm. Wah, dia nggak gampang marah, cie. Oh, dia asik, relax gitu. Kita tenang sama dia karena dia calm, cool gitu. Ya, namun seiring berjalannya waktu, si calm, cool ini gitu-gitu aja. Yang Kayak perempuan seperti ngelesat sendiri. iya. Dampaknya apa? Tiba-tiba kita berharap, kita lihat kiri kanan, wah, laki-laki lain kayak lebih maju, lebih antusias, lebih asertif. Tiba-tiba ngerasa, si dia kenapa ketinggalan? Padahal untuk bikin si ini jadi meteor, perempuan seperti ini jadi meteor, laki-laki di sini melakukan sesuatu to support dengan Iya. ngalahnya, dengan Nah, apapun yang dia lakukan. Makanya saya sering ingatkan pada perempuan-perempuan, hati-hati kalau kita minta pasangan kita ngalah, ya. Jadi kalau mau ngambil beasiswa, suaminya ikut istrinya, hati-hati. Suatu ketika Anda tidak menginginkan pasangan Anda lagi, karena dia nggak sekeren yang dulu, udah nggak selevel. Ibaratnya kayaknya rasanya udah nggak sekufu gitu kira-kira. iya. Padahal kita yang mengubah standar pada saat kita melejit kayak meteor, standar kita berubah, standar dalam menghayati hubungan dan memilih pasangan juga jadi beda, tiba-tiba jadi kecewa. Pulang-pulang atau ketemu pacar selalu baunya marah-marah. Saat kita marah-marah, lucunya laki-laki akan responsnya adalah defensif. Iya. Defensifnya laki-laki bisa nembokin, ditembokin abis. Itu kayak bicara sama tembok. Hmm. Namanya stonewalling istilahnya. Iya. Atau dia juga jadi agresif. Saat laki-laki agresif atau stonewalling pada perempuannya, perempuan merasa nggak dicintai. Dan saat Hmm. itulah ya lingkaran yang buruk dalam hubungan mereka, lingkaran negatifnya akan berulang, tinggal nunggu waktu. Kapan tiba-tiba saying goodbye itu sebab belakangan banyak perempuan-perempuan yang ini sih yang memulai perpisahan. Karena perempuannya independen, mampu mandiri, ya, dan perempuan-perempuannya juga punya edukasi yang baik,
dan perempuan-perempuannya ada di lingkungan yang semuanya punya standar yang udah toleran tentang pernikahan, tentang pacaran, sehingga nggak apa-apa, santai, putus, cerai, dan seterusnya. Ya. Menyedihkan. Dan ini jadi menjawab kenapa kasus perceraian di Indonesia didominasi oleh wanita yang mengajukan gitu ya. Nggak cuma di Indonesia loh, trennya global. Jadi Global ya. sekarang yang banyak mengajukan proposal perceraian adalah perempuan. Udah menyedihkan. Oke. Dan bahkan terakhir itu tingkat pertumbuhan angka perceraian di Indonesia per 2 tahun itu naik 6% ya Mbak Vera. Naik, kalau dulu beberapa tahun yang lalu 1 banding 10. Dari 10 yang nikah dalam 1 tahun pertama, yang cerai 1. Ya. 10 orang nikah, 1 pasti cerai deh. Gitu kira-kira. Itu data dari Departemen Agama ya. Jadi ngeri Iya loh. dari. Oke, Mbak Vera, kita enaknya nih kalau lagi begini kan aku terus nih yang nanya. Kayaknya seru kalau misalkan kita ngelibatin para audiens kita untuk tanya jawab juga. Jadi untuk ladies-ladies di sini, entah itu dari live IG-nya Mbak Vera ataupun live IG-nya gue, silahkan bisa tanya, tapi jangan di kolom komentar. Kalau kalian lihat di bawah tuh ada satu tab yang namanya question. Silahkan tanyakan pertanyaan kalian di situ. Nanti kita akan pilih beberapa pertanyaan untuk bisa dijawab. Sambil nunggu pertanyaan, Mbak Vera, saya sebenarnya ngikutin Mbak Vera tuh udah lama loh, Mbak Vera. Saya ngeliatin ya, Mbak Vera eh, ngebahas soal keluarga, soal anak, dan saya ngefans banget karena ujungnya kenapa saya jadi seorang life coach itu bukan untuk memperbaiki kehidupan romansa, tapi untuk lebih ke arah generasi masa depan ya. Karena saya percaya banget kalau kehidupan romansanya menyenangkan, si kehidupan romansa itu bisa menghasilkan generasi-generasi yang baik. Yes. Kalau menurut Mbak Vera, menurut pertanyaan nih, biar wanita konsekuen, kan banyak yang nggak sadar kan, kayak tadi saya maunya pasangan yang kalahan, tapi pas sudah masuk mereka nggak aware lagi, akhirnya mereka melejit sendiri, akhirnya jadi cekcok di dalam rumah tangga. Nah, biar aware terus antara pilihannya, konsekuensinya, tips dari Mbak Vera gimana? Sederhana sih sebenarnya. Tapi thank you ya, Coach Iya, Jose. Ternyata udah ngikutin ya. Ya, jadi kita akhirnya sekarang kenal beneran nih ya. Online iya, Mbak offline Vera. ya. Yes, yes. Jadi kalau memang mau kita seiring sejalan sama si dia, Mm, ya, til jannah konon gitu. Ya. Jadi menghilang. Jangan. Nanti Coach Jose tangkap ya. Nih. Ya, Mm. lanjutkan Coach Jose. Iya. Ya nggak. Iya, Oh ya iya. lanjut. Iya, iya. Jadi kalau mau sampai selevel itu, yang dibutuhkan adalah seberapa dalam kita saling kenal, saling dekat. Saya mau liatin sebentar contoh yang paling nyata deh ya, meskipun dari kisah nggak nyata, yang A World of Marriage Couple. Ya, itu Ya, lagi rame banget tuh. kita pikir mereka berpisah karena ada pihak ketiga, ada pelakornya gitu. Mm. Padahal dari scene pertama, di episode pertama udah digambarkan ada istri yang pulangnya aja udah malam. Dia associate director di rumah sakit, dokter yang berhasil, sukses, cantik, kaya, ya sejahtera. Ya, bayangkan dia pulang aja udah malam. Kedekatan seperti apa yang dia mau ciptakan sama orang-orang di rumah? Kita pikir bahwa punya aktivitas seksual sama pasangan udah menggambarkan kedekatan emosional belum? Iya. Uang mereka bercinta, kemudian saling tidur, besoknya yang satu udah buru-buru pergi. Nggak ada komunikasi loh. Itu persis kayak dengan pemberi cinta di luar sana yang jualan cinta, pemberi cinta yang cuma one night stand kemudian besok bye gitu. Jadi kalau kita amati, dia pulang rumahnya kosong, anaknya nggak ada, suaminya belum pulang, dia cuma lihat gambar foto bahwa dia merasa my life is perfect. Pada saat dia sadari my life is perfect, saat itulah kehidupannya lagi nggak perfect. Mengapa? Karena saat dia merasa dia perfect, ada banyak orang yang berkorban di sana. Mungkin pasangan yang berkorban secara emosional, ya, yang mungkin lelah memenuhi ruang-ruang yang selama ini memang kosong karena istrinya nggak ada, anak yang sebetulnya akhirnya kesepian, dan anak yang akhirnya mampu beraliansi cuma sama bapaknya. Jadi di rumah itu seperti ada anak dengan ayah versus ibu. Nah, apa yang hilang di sana? Ya, bukan pelakornya dulu yang muncul, tapi ada yang kosong, ruang hampa.
Ruang Yes. hampa yang tercipta karena minim ngobrol-ngobrol, minim untuk bisa saling terbuka cerita tentang aku dan dia gitu loh ya. Yang kadangkala obrolan berubah seiring pernikahan atau buat mereka-mereka yang menikah ya. Seiring pernikahan obrolannya berubah. Jadi tentang anak, utang, sekolah, tetangga gitu. Nah, cicilan-cicilan, ini obrolan Bilang, kelas berat. Ini obrolan kelas berat, nggak ada romansa love di sana, nggak ada iya. intimacy di sana, nggak ada cinta-cintaannya di sana, nggak ada passion. Gairahnya di situ nggak ada. Hmm. Kalau memang mau menciptakan kelekatan dan passionnya terus nyala api cintanya, yang kita obrolin ya kita dan dia benar-benar seperti waktu pertama kali kenal dulu, ngobrol santai, nggak pakai agenda, ya betul-betul relax. Mampu nggak kita punya momen itu sehari? Kalau nggak mampu, say goodbye dengan perpisahan secara psikologis. Namanya psychological divorce. Secara Ya. hukum masih nikah, namun secara psikologis sebetulnya udah nggak di tempatnya lagi. Iya, dan itu banyak banget saya temuin. Yes. Hmm. Ada yang suaminya sudah punya yang lain, si istrinya sudah punya yang lain, terus anaknya ngelihat, ini orang tua gue gimana sih gitu. Eh, Akhirnya, jadi rahasianya cuma satu tadi, Coach Yose. Seberapa sering kita bisa ngobrol mendalam ya? Ya, ya, sampai ke level emosi, feeling, trauma masa lalu, tentang sesuatu yang deep gitu. Bahkan kita bisa crying, ya, di dadanya pasangan kita. Jadi a soldier to cry on itu exist gitu. Nggak hilang meskipun Tommy Page-nya udah nggak ada. Ini mungkin ya angkatannya angkatan tua ya. Tahu lagu-lagu itu. Oke, tapi kira-kira begitu. oke, thank you. Ini ada beberapa pertanyaan. Jadi dari seralat ya, ternyata bukan kolom pertanyaan nggak muncul. Sayangnya yang gaptek nih, jadi di kolom komentar aja dia nanya. Perdana. Ini udah keren kalau perdana. Kita coba pilih ya. By the way, ladies, boleh silakan nanya apapun. Asik. Oke, kita pilih, saya pilihin ya Mbak Vera ya. Ya. Ada yang bilang, ini dari Bella. Ada yang bilang kalau pasangan selingkuh, apakah di kemudian hari akan mengakibatkan kecanduan dan melakukan hal yang sama di kemudian hari? Gimana tuh? Hahaha. Jadi intinya nggak ada orang yang selingkuh dengan sengaja. Ya, perselingkuhan itu biasanya dimulai karena kita mentolerir relasi dengan lawan jenis yang bukan pasangan. Kira-kira begitu. Namun, ada orang yang memang dari awal kehidupan bercinta-cintanya, dia gagal untuk mampu mencintai dan committed hanya pada satu orang. Sebetulnya background-nya itu panjang. Mereka yang punya pengalaman negatif tentang disukai, bahwa dia dulu menarik, ya ada orang misalnya nggak ganteng, kulitnya gelap, rambutnya ikel, ya pokoknya nggak memenuhi standar deh waktu zaman-zaman remajanya ditolak malah gitu ya, udah dianggap nggak kece, ditolak lagi. Ketika suatu ketika dia jatuh cinta dan kemudian di usia dewasa banyak orang yang naksir, ya dia akan mudah untuk tebar pesona gitu kira-kira. Atau bagi anak laki-laki atau nanti perempuan nanti kita ceritakan. Kalau pada anak laki-laki, ya pada saat dia pernah ditinggal oleh ibunya, ibunya pergi berpisah dari ayahnya, pergi dengan laki-laki lain, ya sehingga penghayatan si anak yang dihayatinya beda loh ya dengan apa yang terjadi. Dia Ya. menghayati dia ditinggal oleh ibunya, dia ditolak, dia nggak diinginkan oleh ibunya. Ini merusak love code yang paling dasar sehingga kelak dia betul-betul mencari-cari ya afirmasi bahwa dia layak buat dicintai. Itu sebab dia akan gagal untuk komited pada satu orang karena dicintai oleh banyak perempuan itu seolah-olah seperti memenuhi kebutuhan-kebutuhan dia akan merasa dicinta. Jadi agak kasihan sebetulnya kalau memahami proses mengapa ada orang ya kok nggak bisa banget sih cintanya pada satu orang. Nah biasanya polanya gampang kok. Dari awal polanya mereka memang selalu gonta-ganti pasangan dan suka pasang banyak sih sebetulnya. Jadi playboy banget gitu kira-kira ya. Polanya jelas suka selingkuh ya, nggak gagal gagal untuk ke satu orang ya, atau tadi ya mereka-mereka yang terlalu dipamper, dimanja oleh banyak figur perempuan dalam kehidupannya, nggak menuduh coach Jose ya. Jadi dipamper, being pampered oleh banyak perempuan Memang gak dimanja. sehingga mereka terbiasa untuk mendapatkan services, layanan-layanan istimewa dari banyak perempuan sekaligus,
itulah cinta yang mereka pahami. Itu sebab ketika dicintai oleh satu perempuan rasanya kurang. Ini Iya, bukan pola yang dia pahami ya. Dia pahami itu harus banyak gitu. Nah, iya. kita butuh paham dulu mekanisme atau dinamika. Apa yang bikin pasangan kita kok suka selingkuh ya? Misalnya gitu dalam tanda petik. Atau nanti bedakan dengan mereka yang selingkuhnya baru satu kali, itu pun juga udah tobat banget dia nggak mau lagi. Nah, itu beda. Beda case. Thank you. Itu pertanyaan dari Bella. Ini saya udah ada satu lagi pertanyaan dari Fani, Isa Fani. Dia bilang pernah bucin dalam toxic relationship sampai insecure dan underestimate terhadap diri sendiri pasca putus. Gimana caranya agar normal kembali agar nggak ke bawah tuh ke relationship berikutnya? Mhm. Jadi relasi yang toksik itu kalau kita terjemahkan ya, bisa karena yang pasangannya suka sangat kasar, ya Ya, merendahkan. Jadi kalau dalam konflik suka merendahkan, jadi menyerang harga dirinya perempuan, iya, sehingga pasangannya menjadi insecure untuk berpisah, ya. Dan kemudian setelah itu minta maaf lagi atas segala macam gitu ya. iya. Dan saya pernah ini punya case kayak gini, ya. Jadi ini kalau dia masih pacaran udah ketemu saya berarti itu hebat banget. Dia bersedia ngantri 5 bulan, dia bersedia Iya. ngantri sekian lama, pokoknya demi memecahkan ini semua gitu kira-kira. Wah, luar biasa. Jadi, jadi dia betul-betul bingung. Di satu sisi dia pahami toksik banget, laki-lakinya kasar, ya, jadi suka minjem duitnya lagi gitu ya. Jadi udah kasar, ngomongnya Jadi, diperek-perekin gitu ya, seolah-olah parah ini perempuan itu. nggak ada harganya gitu, sakit banget. Mm-mm. Kemudian suka minjem duit lagi, nggak balik. Kemudian secara reguler mereka punya aktivitas seksual, ya layaknya suami istri kebetulan. Dan Iya. ini memberatkan karena si perempuan klien saya merasa bahwa dia udah habis-habisan sama si laki-laki ini dan dia nggak yakin dia akan mampu ketemu dengan orang lain yang bisa terima dia, yang akan lebih baik dan seterusnya. Jadi dia insecure, dia khawatir, dia lemah. Dan semakin dia ada dalam relationship itu, semakin harga dirinya, ya, semakin self conceptnya rusak, broken. Semakin Mm-mm. dia akan terjebak dalam relasi yang bikin dia makin bucin dan makin sebetulnya toxic buat dia. Kemudian dia ikut psikoterapi. Dia dibantu untuk mengubah skemanya. Dibantu untuk memahami bahwa dirinya dulu juga tanpa dulu sepanjang hidupnya dia sendirian kan sebetulnya. Dia baru punya Mm-mm. pacar itu kan di umur 20 sekian tahun itu kan sebetulnya. Mm-mm. Dibantu untuk melihat kembali periode di mana dulu dia survive tanpa love dari lawan jenis, ya diangkat kembali kerasan diri berharganya, ya berkali-kali treatment and then ya saat ini beliau udah nikah, bahagia, tinggal di luar negeri, Alhamdulillah. sejahtera, ya asik banget hidupnya dan thank you banget gitu loh. Jadi dia betul-betul berproses, hati-hati. Ya, kita Ya. butuh orang tua, kerabat, sahabat untuk ngelihatin yang kita punya ini toksik apa enggak. Karena kalau saat lagi jatuh cinta, dalam relasi yang toksik, kita betul-betul dilemahkan. Ada Ya. laki-laki yang tipenya memang manipulatif sekali, sehingga membuat kita betul-betul terjebak. Ya, saking manipulatifnya, dia butuh uang, kita kasih. Jadi seolah-olah bukan kita minjemin, bukan, tapi kita ngasih, gitu kira-kira. Itu manipulatif Iya. sekali loh. Ya, bahwa nanti dia jadi sangat kasar, sangat diterima. Ini problem. Jadi memang sih untuk kasus move on yang agak berat kayak begini paling enak sih treatment ya entah itu coaching atau hipnoterapi atau ke Betul. seperti ke Ah, betul, profesional coach. ke Mbak Vera. Cuman kalau misalkan memang secara resource kalian belum mampu ke sana, paling sih gue ada tips sedikit untuk Mbak, Mbak siapa tadi yang nanya ya? Kehilangan namanya ya. Mbak Isya Fani ya. Paling tipsnya ini sih, dirimu perlu mengubah persepsi. eh, Tidak ada masalah yang lebih besar dari kita selama kapasitas kita lebih besar dari masalah tersebut. Dan kita hanya bisa lebih besar dari masalah ketika kita bisa melihat sebuah masalah bukan lagi masalah. Karena menurutku satu-satunya masalah adalah ketika kita beranggapan bahwa hidup kita tuh harusnya nggak punya masalah. Itu masalah. Kalau misalkan kita sudah punya masalah, justru disyukuri, ah, alhamdulillah gue punya masalah. Dan setelah punya masalah, dilihat ini kira-kira terjadi karena tanggung jawab siapa sih?
apakah memang dia pure 100% murni ego atau ada tanggung jawab gue juga di situ. Nah, kalau misalkan ada tanggung jawab gue di situ, kira-kira berapa porsinya tanggung jawab kita? Terus di breakdown porsi tanggung jawab kita dan dilihat ada nggak yang bisa dievaluasi. Nah, dari situ akhirnya jadi ketemu hikmah apa yang bisa saya perbaiki ke depan. Kurang lebih sih begitu untuk teman-teman yang belum ada resource-nya untuk ketemu seorang yang profesional. Gitu. Itu Mbak Vera dengan Mbak. Iya, kalau Mbak Vera sih kita bantu ya, Coach Jose ya, untuk ngingetin bahwa saat kita bersama dengan dia, kita semakin terpuruk, makin Ya, minderan, makin cemas, kita nggak berkembang. Hubungan ini betul-betul merusak kita dari dalam. Itu sebuah udah sinyal lampu merah bahwa kita memang butuh mengevaluasi, bahkan bila perlu ya bilang I'm sorry goodbye gitu. iya, iya, betul sekali itu. Sorry goodbye aja itu. Oke, seru banget nih Mbak Vera. Lanjut, kita ke pertanyaan berikutnya Ya, dari oke. Bu Mima. Dia bilang, nanya, Coach, karena saya nggak punya sosok ayah, tipe cowok saya selalu beberapa tahun di atas saya, bahkan jauh di atas saya. Nah Mm-mm. ini ada calon suami saya nih, yang sekarang yang terakhir, kok cuma beda 1 tahun dari saya. Kira-kira saya bisa bertahan apa enggak ya? Gimana Mbak Vera? Memang usia berkorelasi dengan kematangan. Iya, Ada mereka yang umurnya 70 tahun tapi masih immature, masih childish, kekanak-kanakan. betul. Ya, udah opa-opa tapi pengennya ada di Instagram dan jadi selebgram gitu misalnya. Nggak lagi ngomongin sesuatu ya, ya jangan dikait-kaitkan. Jadi sometimes kita ketemu dengan orang yang memang seumur hidupnya dia gagal untuk bisa jadi mature, punya wisdom, ya karena kehidupannya buruk. Nah, tapi ada lagi orang yang baru umurnya 17 tahun atau 18 tahun. Sudah bisa independen secara finansial, matang dalam berpikir, sehingga pada saat umur 17-18 sudah siap untuk menikah bahkan. Dan polanya, kepribadian dan profilnya persis seperti orang yang umurnya di atasnya. Nah, bayangkan kalau tadi kita ketemu dengan orang seperti seperti yang matang earlier tadi ya. Dia wise gitu. Dia punya wisdom yang tinggi gitu. Kita 25, dia 27 atau 26, tapi kematangannya di atas 30-an. Jadi sebetulnya apa yang Anda butuhkan dalam hubungan ini? Pertanyaan saya bukan tentang apakah dia nanti akan bisa bikin hubungan ini bertahan, tapi pertanyaan saya adalah apa yang membuat Anda ya betul-betul sangat terbelenggu, terperangkap dalam kebutuhan untuk ketemu dengan orang yang harusnya lebih mature. Apakah ingin bermanja-manja? Apakah ingin uh, menghilangkan kewajiban-kewajiban sebagai pasangan? Karena kalau punya pasangan yang lebih mature, kita agak bebas gitu loh, dia ngurusin segala hal misalnya. Atau karena betul-betul sebagai manifestasi dari kebutuhan akan cinta yang dulu gagal terpenuhi karena orang tua kita udah nggak ada di usia yang betul-betul dini. Jadi yang mau kita benahi, apakah kita orang yang sudah independen secara emosional untuk bisa punya pasangan? Siapkah kita untuk punya pasangan? Jangan-jangan yang belum siap dalam relasi ini bukan si dia, tapi kita sendiri. Tapi Anda yang belum siap. Belum siapnya karena Anda masih gagal untuk bisa independen secara emosional sehingga betul-betul ingin bergantung ya secara emosional pada pasangan dan berharap pada yang lebih tua. Padahal hubungan berpasangan itu betul-betul seimbang dan dua arah. Nggak bisa ada satu lebih dominan atau satu lebih submisif. Karena suatu ketika yang lebih dominan, lebih mature mungkin akan lelah dengan pola kekanak-kanakannya kita dan dia akan berpaling pada yang lain. Atau kita yang kemudian ketika tiba-tiba jadi mature, nggak sanggup menerima orang yang mature begini karena bentrokan. Karena akan selalu ada perebutan konflik power, authority, dan lain-lain. Jadi, sebelum punya pasangan, siapkan diri kita dulu Ya. untuk mampu independen secara emosional, mampu mencintai diri Emosional kita ya dan Mbak Vera ya. sadar bahwa kita itu adalah orang yang betul-betul mampu mencintai diri sendiri, mampu hidup sendiri. Kita tinggal mencari partner in life, gitu. Bukan nyari papa in life, bukan nyari baby in life.
Yes. Bercanda. Oke. Tapi bener, saya setuju banget, bukan nyari papa in life gitu, nyari partner in life. Dan soal kemapanan ini banyak juga soal ini yang nanya, saya sudah mapan secara finansial, secara karir, tapi kenapa saya masih begini? Karena jawabannya tadi yang Mbak Vera bilang, mereka belum mapan secara emosional, belum selesai dengan dirinya sendiri, sehingga hubungan romansanya ya gitu lagi, polanya yang sama, itu lagi, itu lagi.